لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah salat subuh, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari yang sedikit hujan kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan memperpanjang itikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah menambah pengetahuan kita dan perbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita selalu berharap kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, untuk semua keluarganya, untuk anak-anak dan istrinya, untuk sahabat-sahabat, untuk tabi'in, untuk tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membaca kitab hadis Sunan Ibnu Majah jilid kedua, membahas kitab bab 28 kitab zuhud, subbabnya amaliyah. Oh iya, saya mau berpesan, kalau subuh hujan, bapak-bapak kita semua bersegera bersemangat untuk berangkat sholat berjamaah di masjid. Hujannya tambah besar, udaranya tambah dingin, lebih semangat lagi berangkatnya, karena itu adalah bagian dari ribat. Ribat itu adalah kesiapsiagaan seorang muslim setiap saat. Salah satunya ribat itu adalah bersiap siaga di perbatasan ketika negara sedang dikepung oleh musuh. Itu ribat, dan itu pahalanya besar. Yang setara dengan itu, setara dengan kesiapsiagaan para mujahid, seperti terjadi di Palestina sekarang ini misalnya ya, negaranya lagi dikepung, para mujahid itu bersiap siaga melindungi orang-orang lemah di perbatasan. Itu pahalanya besar, pahalanya pahala jihad. Itu ribat. Salah satu bentuk ribat adalah, kata Rasulullah, di pagi subuh yang dingin, hujan atau musim salju, seorang hamba, seorang muslim tetap berangkat sholat subuh ke masjid. Itu adalah ribat. Pahalanya sama dengan pahala jihad. Jadi semakin besar hujannya, habur buruk masjid. Baik, kita membahas hadis nomor 4237 dan selanjutnya tentang bab amaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abu Awas an Abi Ishaq an Abi Salamah an Ummu Salamah qalat, walladhi dhahaba bi nafsihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mata hatta kana aksaru salatihi wa huwa jalisun wa kana ahaba a'mali ilaihi amala salihun alladhi yadumu alaihi abdu wa in kana yathira. Jadi artinya kira-kira begini, diriwayatkan dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah
meriwayatkan kepada kami Abu Awas, meriwayatkan kepada kami Abu Ishaq dari Abi Salamah, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Rasulullah ya. Qalat, Ummu Salamah berkata, demi Tuhan, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mata hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalisun. Beliau tidak wafat gitu, kira-kira gitu ya, atau sampai wafatnya beliau itu memenuhi hidupnya dengan sholat, bahkan sampai sholat sambil duduk, karena menjelang sakitnya Rasulullah tidak bisa sholat berdiri, sholat malam ini maksudnya ya, lalu sampai sholat sambil duduk. Seperti itulah kehidupan Rasulullah, kira-kira begitu ya. Lalu Ummu Salamah melanjutkan kata-katanya, wa kana ahabba amali ilaihi, dan beliau Rasulullah itu menyintai seorang hamba yang melaksanakan amal-amalnya, amalu salihun alladhi yadumu alaihi abdun, yaitu amal-amal yang dikerjakan oleh seorang hamba yang soleh, wa in yadumu alaihi wa in kana yasira, yaitu amal ibadah yang dikerjakan terus menerus walaupun dia sedikit. Jadi amal ibadah yang dicintai oleh Rasulullah kepada umat-umatnya adalah amal ibadah yang dikerjakan oleh umat Rasulullah walaupun sedikit tapi istiqomah, kira-kira begitulah ya, tetapi konsisten, bukan amal ibadah yang dikerjakan angat-angat tayayam gitu, kurang lebih gitu ya, terutama kalau bulan suci Ramadan. Karena kalau bulan suci Ramadan itu masjid penuh, yang bersedekah banyak, sholat 5 waktu penuh gitu ya, nanti habis Ramadan sepi, bubar. Itu tidak dicintai oleh Rasulullah. Yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah amal ibadah yang terus menerus, walaupun sedikit kerjain aja tapi terus menerus. Termasuk juga belajar, saudara-saudara sekalian ya. Belajar ilmu agama memang rada rumit kalau tidak mengetahui dasar-dasarnya, tetapi kalau tidak dikerjakan, tidak dilakukan, kita tidak tahu selama-lamanya, tidak pinter-pinter. Coba aja ukur diri kita masing-masing. Saya udah berkali-kali mengatakan, majelis taklim itu di At-Taubah udah berapa lama tuh adanya? Yang setahu saya aja ada mungkin kali 20 tahun yang lalu. 20 berapa? 23 tahun lalu. 23 tahun lalu. Majelis Taklim Al-Ihsan lah kita ambil contoh ya. Yang dimulai dari rumah ke rumah sampai dibawa ke Masjid At-Taubah di zaman Pak Mansur kalau nggak salah itu ya. Dari mulai malam Senin sampai habis subuh ada itu. Coba kita cek diri kita sendiri, sampai dibagi, ada khusus minggu ini fikih, minggu berikutnya akidah akhlak atau tauhid, minggu berikutnya kajian hadis, minggu berikutnya kajian tafsir. Kalau 23 tahun yang mengikuti itu pasti udah pinter ya. Kalau kajian tafsir kayaknya kalau 23 tahun tafsir Jalalain aja mah khatam itu, dari Al-Baqarah sampai Anas. Kalau hadis mungkin kagak khatam ya, karena hadis itu banyak. Fikih ya paling tidak kita fikih dasar, kita fikih Fathul Qarib lah gitu ya, pasti khatam itu, dari bab apa? Dari bab hadas sampai bab imarah. 23 tahun belajarnya, walaupun seminggu sekali gitu, sebulan sekali belajar ya. Nah, kadang-kadang kita tidak istiqomah dalam urusan seperti itu, malas belajar. Memang penyakitnya umat Islam itu begitu, malas belajar tapi rajin buka mulut ya, makanya ngomongnya suka salah. Baik, kita lanjutkan kajian hadis berikutnya, hadis nomor 4238.
Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abu Usamah an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana indi imra'atun fadakhala ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man hadhihi qultu fulana la tanamu tadhkuru min salatiha faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ma alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamalullahu hatta tamalu qalat wa kana wa ahabba dina ilaihi alladhi yadumu alaihi sahibuhu. Jadi Aisyah bercerita kira-kira begini bapak-bapak sekalian, dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dari Abu Usamah, dari Hisham ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, kana indi imra'atun, suatu waktu, suatu masa aku bersama seorang wanita gitu kira-kira ya. Pada khala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang Rasulullah gitu ya. Lalu Rasulullah bertanya, faqala man hadhihi, ini perempuan siapa nih gitu kira-kira begitu, siapa nih orang gitu. Qultu, Aisyah bercerita berkata, fulanah, ini seorang wanita teman saya gitu kira-kira. La tanamu tazkuruna min salatiha. Lalu Aisyah bercerita mengatakan kepada Rasulullah begini bapak-bapak, ya Rasulullah, ini perempuan gak pernah tidur, la tanamu, tidak pernah naum, gak pernah tidur, tazkuru min salatiha. Lalu aku menceritakan tentang ini perempuan yang sholatnya rajin banget sampai gak pernah tidur, sholatnya rajin sampai gak pernah tidur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahun, kata Rasulullah apa malah? Rasulullah nggak memuji pak, dengar ada perempuan yang nggak pernah tidur kebanyakan sholat malam. Rasulullah tidak memuji, malah kata Rasulullah, stop, apa-apaan sholat begitu, itu kata Rasulullah kira-kira gitu loh kalau bahasa orang Pamulang. Alaikum bima tuqitukuna, stop, mulai sekarang stop, kamu itu diwajibkan untuk beribadah sesuai dengan kemampuanmu yang wajar. Bima tutiquna fa wallahi la yamalullahu hatta tamalu. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah itu nggak pernah bosan sampai kalian yang bosan. Maksudnya adalah laksanakan ibadah walaupun sedikit tapi terus menerus, jangan sekali banyak habis itu hilang, banyak lagi habis itu hilang lagi. Laksanakan aja sesuai dengan aturan sholat malam, minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Witir minimal 1, dalam hadis-hadis lain maksimal bisa ada yang 11, ada yang 9. Ya udah kerjakan. Yang wajar-wajar aja, witir 3 misalnya gitu. Kalau sholat wajib, sholat maktubah nggak usah kita bahas ya. Itu udah ada aturannya. Seperti itu. Dalam beribadah itu yang wajar-wajar saja tapi terus menerus dikerjakan, jangan berlebihan. Wa kana ahabadini ilaihi alladhi yadumu alaihi sahibuhu, kata Rasulullah. Yang dicintai dari seorang hamba menjalankan agamanya adalah yadumu alaihi sahibuhu, yang dijalankan terus-menerus oleh pemeluk agamanya atau seorang muslim. Jadi ajaran agama itu adalah amalia yang benar, itu adalah amalia yang dijalankan secara terus-menerus, istiqomah, konsisten, walaupun sedikit, tidak banyak, hilang gitu ya. Kan sekarang ini lagi tren nih saudara-saudara sekalian, ada yang baru dapat hidayah, apa baru dapat pencerahan gitu ya, kalau bahasa zaman keren, bahasa kerennya zaman sekarang tuh hijrah, langsung berubah tampilannya, berubah segala-galanya. Habis itu besoknya beberapa bulan kemudian, terutama di kalangan artis,
berubah lagi, yang pakai hijab dilepas hijabnya. Saya punya cerita ini Pak, beberapa puluh tahun yang lalu, waktu di Jakarta ini lagi rame-ramenya ada gerakan ormas ya, gerakan ormas Islam yang bagus sih sebetulnya, masuk ke kalangan mahasiswi, masuk ke kalangan mahasiswi. Waktu itu saya belum jadi mahasiswa itu, kalau nggak salah baru lulus pesantren. Saya kursus bahasa Inggris, saya ingat banget tuh, saya kursus bahasa Inggris di lembaga kursus saya namanya IC di Petukangan sana, di rumah saya. Nah, mahasiswi itu lagi semangatnya dengan gerakan itu ya. Mohon maaf jangan sampai ada yang tersinggung kalau saya sebut namanya gerakannya, tapi nggak usah disebut lah ya. Semuanya berhijab rapi, langsung penampilannya bergaya ke Arab-Araban, bagus-bagus aja sih. Satu hari salah satu akhwat itu menghampiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ente anak pesantren kan? Iya. Bisa nggak terjemahin kaset ini, musik kaset, dan dulu kan dalam bentuk kaset. Oh sini bisa, tapi nggak secara umum ya, karena bahasanya beda sih, antara bahasa kita, bahasa Iraki. Kaset itu kaset apa sih? Saya lihat, oh ini kaset dari Mesir. Udah. Jadi di kalangan itu, di kalangan daurah itu, kelompok itu yang sedang beryuforia dengan ajaran agamanya bagus, sampai demen banget dengan hal-hal yang bersifat Timur Tengah, sampai dengerin kaset-kasetnya juga kaset-kaset Arab. Ya udah, namanya saya dikasih, saya setel aja di rumah. Itu lagunya lagu Fairuz Pak, dengar, tahu kan Fairuz penyanyi Libanon, tahu? Nah besok ntar buka di YouTube ya, saya sering. Kalau dulu kalau mau bulan puasa sebelum habis subuh tuh di setel tuh di RRI, kalau tidak Fairuz, kalau enggak Umi Kalsum, lagu Fairuz. Dalam hati saya, lah ini mah lagunya Fairuz, ngapa jadi lu pada dengerin lagu begini? Kan lagu percintaan itu. Saya ambil, nih gue bilang, apaan artinya baik? Itu lagu jatuh cinta, gue bilang gitu. Lu lagi jatuh cinta? Ah masa sih? Lu kira itu lagu-lagu agama, itu lagu-lagu rohani, itu lagu jatuh cinta, penyanyi orang Kristen. Masa? Ya lu lihat aja sih itu. Zaman dulu sayangnya belum ada Google ya Pak. Itu tahun 92 kali ya, orang saya baru lulus aliyah kok itu. 92 apa 93? 92. Itu lagu percintaan, gue bilang gitu. Penyanyinya namanya Fairuz, orang Libanon, hijrah ke Mesir gara-gara negaranya dibom-bomin terus sama Israel, orang Kristen Koptik. Oh begitu, makanya lu jangan denger-dengerin aja, lu kagak ngerti, lu denger-dengerin aja. Contoh ya, ada lagi nih contoh lagi, orang Betawi itu suka banget dengerin lagu Gambus Pak. Oh ini contoh nyata nih, kan kita dulu suka maulid. Kalau maulid itu di Petukangan, maulidnya antar malam, pagi udah ramai tuh masjid. Wah, ada abang saya bawa musik Gambus, kata orang-orang Petukangan, sini setel, gue demen nih sama lagu begini nih, lagu agama, setel. Lunang, muter balik pakai mikrofon gede banget, mikrofon apa, speaker luar. Saya ditegur sama ustadz saya dulu punya ustadz namanya Ustadz Zubaidi, orang Pemalang. Baik, itu ngapain kok masjid nyetel lagu-lagu begituan? Saya paranin buru-buru, saya copotin, malu-maluin gue aja lu bang, gue bilang gitu. Lagunya lagu Gambus Abdullah Hinduan. Abdullah Hinduan pernah dengar nggak? Ya Sayyidi 'allamtani kayfa siddiq, lagunya tuh. Atau lagunya yang judulnya Salamin Ba'id, wala risalah ya hadir wala salamin ba'id. Orang Betawi itu kalau dengar lagu itu, wah ini lagu top banget nih, bahasa Arab. Itu lagu percintaan. Wala risalah ya hadir, nggak ada surat yang datang, wala salamin ba'id, tidak ada salam berita dari tempat yang jauh. Orang lagi rindu, apalagi kasmaran, disangkanya lagu rohani ya. Makanya belajar ilmu agama, kalau nggak belajar begitu jadinya. Beragama itu wajar, tetapi sesuai dengan ilmunya ya. Nah kembali ke sholat. Jadi beribadah itu secara wajar, sesuai dengan ilmu pengetahuan,
Jangan kita laksanakan ibadah itu seolah-olah banyak, penuh, maksimal, tapi tidak sesuai. Satuan lagi nih, ini contoh ya. Tapi jangan tersinggung nih, ini kan kita ngobrol-ngobrol iseng aja. Kan sering jadi perdebatan tuh di antara kita, orang yang banyaknya yang sujudnya banyak, terus keningnya kapalan. Nah, si Depri mana Depri? Depri kapalan, banyak lah yang kapalan, saya juga kapalan. Ini jangan disangka banyak ibadah nih Pak, kapalan. Tahu nggak kapalan Pak? Tadi ayatnya dibaca sama Ustadz Amin, tahu nggak ayatnya? Surat Al-Fat ayat 21. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ayatnya tadi dibaca. Ya, makanya besok belajar. Jadi kalau imam baca surat tahu kita. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Pada wajahnya terlihat tanda-tanda sujud. Ya. Wow, akhirnya keningnya pada kapalan. Saya agak bukan karena saya rajin sujud, Pak. Saya sholat seadanya kok. 5 waktu doang ditambah rawatib yang muakkad. Terus tahajud kadang iya kadang enggak Pak. Kata teman-teman saya gini, wajah lo hitam kena helm, lo tau kagak? Gue sering naik pakai helm, woy. Saya sering bilang kayak gitu. Itu bukan karena rajin sujud Pak, kapalan itu, kapalan, paham ya? Seperti dengkul bapak-bapak lihat itu, kan pada hitam, itu kapalan. Orang itu salah ilmu Pak. Karena ada ayat yang tadi dibaca sama Ustadz Amin tuh, surat Al-Fat ayat 21, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Pada wajah-wajah mereka terlihat bekas sujud. Itu cerita nanti Pak, cerita di akhirat. Nanti ini insya Allah jamaah Masjid At-Taubah semua yang ada di sini, insya Allah semua dari ujung sana sampai ujung sini ada di padang mahsyar. Saya bapak-bapak sekalian, itu berbeda sama orang-orang kafir. Bedanya apa? Kata Allah, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajah orang-orang beriman itu ada tanda bekas sujud ketika mereka di dunia. Bukannya yang kapalan sekarang itu, jangan salah ya. Itu mah kapalan. Clear? Ya. Kadang-kadang kayak orang Syiah itu. Di sini nggak ada orang Syiah kan ya. Syiah kan kalau sujud pakai batu tuh. Sininya mungkin biar kelihatan kapalan menjadi ahli sujud itu dia, karena salah ilmu jadi begitu ya. Mudah-mudahan kita jamaah Taubah ini karena pengajian majelis taklimnya udah 23 tahun pada pinter semua. Lalu kita lanjutkan lagi hadis lain. Ini hadis yang sedikit menghibur bapak-bapak sekalian ya. Hadis ketiga. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Fadl ibnu Dukain, an Sufyan, an Jurair, an Abi Utsman, an Khanzala al-Katibi at-Tamimi al-Usaid. Qala, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarna jannah wan nar hatta kuna ra'a aini fakumtu ila ahli wa walidi fadahaktu wa la'ibtu. Qala fadzakartu alladhi kuna fihi faqarastu falakitu Abu Bakar as-Siddiq faqultu nafaqtu faqala Abu Bakar as-Siddiq inna lanaf'aluhu ya Khanzalah. Fadhahaba Khanzalah fadhakaruhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Khanzalah law kuntum kama takununa indi lasafahatkum malaikatu ala furusikum aw ala turufikum ya Khanzalah sa'atun. Nah, ini hadis yang sedikit menghibur bapak-bapak, kawan-kawan dan sahabat-sahabat saya yang suka nongkrong-nongkrong di warung ya. Jadi begini, diriwayatkan kepada kami Abu Bakar, meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah
Meriwayatkan kepada kami Fadl ibnu Dukhain, riwayatkan kepada kami Sufyan dari Jurair, dari Abi Usman, dari Hanzalah Al-Katibu At-Tamimi Al-Usaidi. Ada sahabat Rasulullah namanya Hanzalah, nama lengkapnya Hanzalah Al-Katibu At-Tamimi Al-Usaidi, ya, marganya marga At-Tamimi kayaknya. Qala, si Hanzalah berkata, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarana al-jannah wan nar. Jadi kata Hanzalah begini, Pak, kami sedang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu majelis. Lalu Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka. Rasulullah menceritakan itu secara detail, memberikan dakwah dalam berdakwah, menceritakan surga dan neraka. Hatta ka'ana ra'ain, saking meresapinya itu si sahabat Hanzalah, kata Hanzalah, sampai seolah-olah aku melihat surga dan neraka itu, ya. Seperti misalnya bapak-bapak lagi ada di majelis taklim, diceritakan tentang sesuatu, kebayang sampai serius gitu ya, fokus, sampai aku kebayang tentang surga dan neraka itu. Pokoknya kalau di majelis taklim itu, pada saat itu di majelis itu mereka itu merasa orang udah paling soleh lah ya, orang baik, karena sedang mendakwah, mendengarkan dakwah Rasulullah. Lalu kata si Hanzalah, fakumtu ila ahli, lalu aku kembali kepada keluargaku, pulang lah gitu, misalnya habis dari majelis taklim pulang ke rumah atau nongkrong di warung Herman atau di warung Akang, kira-kira begitulah ya. Ahli wa walidi, aku kembali ke keluargaku, ketemu sama istriku, ketemu sama anakku. Fadohaktu wala ibtu, begitu sampai di rumah aku ketawa-ketawa, lupa tuh dengan nasihat Rasulullah tadi di masjid, kira-kira gitu ya. Ya kayak kita lah gitu ya, habis ikut majelis taklim kalau kagak puasa nongkrong di warung Akang, ketawa-ketawa, cekikikan apa yang dinasihati nama Ustadz, lupa gitu. Wala ibtu, aku bercanda-bercanda, main-main gitu ya, ngenyek-ngenyekan lagi gitu, kira-kira gitu. Qala fadzakartu alladzi kunna fihi, habis ketawa-ketawa itu aku ingat pesan Rasulullah tadi di dalam majelis, ingat yang tadi tuh, yang saya neraka dan surga. Faqarastu falakitu Abu Bakar, begitu aku ingat, aku menyesal, lalu aku keluar menjumpai sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Aku berkata, nafaktu, ya Abu Bakar, saya ini orang munafik, saya ini orang munafik. Kata Abu Bakar, ngapain lu datang-datang ngomong munafik, kagak ada angin, gak ada hujan, kira-kira begitulah kata Abu Bakar. Ya tadi kan saya di majelis taklim dengerin nasihat Rasulullah, saya khusyuk, saya merasa banyak bersalah, saya ingin bertobat dan sebagainya. Begitu pulang ke rumah saya cekikikan lagi, lupa sama nasihat Rasulullah, kira-kira begitu bahasanya si Hanzalah. Apa jawaban Abu Bakar? Inna lanaf'uluhu ya Hanzalah, yang begitu mah bukan ente doang, aneh juga suka begitu. Jadi jangan khawatir, manusia itu suka begitu, suka berubah-ubah sedikit. Selama akidah kita tetap pegang, selama istiqomah nggak ada masalah. Ya kalau itu kan bunga-bunganya kehidupan, masa iya 24 jam mikirin urusan agama terus, walaupun itu baik, kira-kira begitulah ya. Yang begitu nggak usah dirisaukan Hanzalah, kita semuanya juga begitu. Kalau lagi pulang ke rumah ya agak sedikit-sedikit lupa, kalau lagi pergi ke pasar, lagi usaha ya agak sedikit-sedikit lupa itu. Kira-kira begitu kata sahabat Abu Bakar. Tapi si Hanzalah itu kagak terima. Fadzahaba Hanzalah fadzakarahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hanzalah pergi meninggalkan Abu Bakar, menjumpai Rasulullah dan menceritakan halnya apa yang dilakukan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, faqala ya Hanzalah, law kuntum kama takununa indi lasafahatkum malaikatu ala furusikum au ala purufikum ya Hanzalah sa'atun. Rasulullah jawabannya nggak beda jauh sama Abu Bakar, bapak-bapak sekalian.
Rasulullah cerita, ya ketika Hanzalah cerita, tadi waktu aku ikut di majelis engkau ya Rasulullah, aku sangat khusyuk, fokus mengingat surga dan neraka, sangat ketakutan dan lain-lain. Tapi begitu sampai di rumah aku ketawa-ketawa lagi, cekikikan gitu. Aku menyesal dan seperti orang munafik. Kata Rasulullah, ya Hanzalah, lau kuntum kama takununa indi, seandainya kamu itu selalu di dalam keadaan seperti keadaan dalam majelis tadi, la safahatkum malaikah, kamu itu udah disalamin sama malaikat di setiap jalan, udah dianggap orang paling soleh gitu, kira-kira gitu ya. Santai aja men, kira-kira gitulah kata Rasulullah. Slow aja. Ya Hanzalah, saatun, urusan amaliyah, urusan agama itu saatun, bertahap, berubah menjadi lebih baik, kira-kira gitu kata Rasul. Kalau sekali-kali khilaf ya wajar, yang penting berubah menjadi lebih baik, istiqomah, itu kira-kira kata Rasulullah ya. Jadi kalau habis dari majelis taklim di sini kelihatan kita ini fokus dengerin tausiah, dengerin ceramah walaupun ngantuk-ngantuk, lalu habis kalau bukan bulan puasa ini ya, pulang nongkrong di warung ketawa-ketawa lagi ya wajar ya, asal jangan terus-terusan. Jelas ya. Hadis terakhir, hadatsana Amr ibnu Rafi, hadatsana Yaqub ibnu Abdullah al-Ash'ari, an Isa ibnu Jariyah, an Jabir ibnu Abdullah qala, mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulu yusala ala sakhratin fa'ata nahiyatal Makkah famasakata milyan summa insaraf fawajjat rajulu yusala ala halihi faqama fajama'a yadihi summa qala ya ayuhan nas alaikum biqasd salasan fa inna allaha la yamalu hatta tamalu. Ringkasnya begini artinya nih hadis. Rasulullah dari kota Madinah mau pergi ke kota Mekkah, lalu melintas di depan seorang laki-laki yang sedang sholat di atas batu, kira-kira begitu ya. Nah, lalu Rasulullah sampai di kota Mekkah dan agak lama mendekati kota Mekkah, bukan di kota Mekkah ya. Lalu Rasulullah balik. Begitu Rasulullah balik, ketemu sama orang itu lagi, juga lagi sholat di atas batu juga. Lalu Rasulullah memegang tangannya dan berkata, ya ayuhan nas alaikum biqasdi, wahai manusia sekalian, bagi kalian diharuskan untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jangan kerjanya sholat mulu, sampai Rasulullah berkata alaikum biqasdi salasan, sampai berkata 3 kali. Jaga keseimbangan, jaga keseimbangan, jaga keseimbangan dunia dan akhirat. Fa innallaha la yamalu hatta tamalu, karena Allah itu tidak pernah bosan sampai kita yang bosan. Maksud Rasulullah adalah jaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, jangan urusan akhirat mulu dan juga jangan urusan dunia mulu. Selama ibadah yang kita jalankan secara terus-menerus walaupun sedikit, Allah akan selalu menerimanya. Allah akan selalu rindu menanti pengabdian hamba-hambanya yang soleh. Jadi jangan sibuk urusan agama terus, kira-kira begitu kata Rasulullah ya. Saya pernah sampaikannya beberapa kali di dalam majelis ini. Saya agak males tuh dengar cerita yang kalau ada orang laki-laki yang masih produktif, ini saya udah ulangin berkali-kali. Ada cerita-cerita Pak Ustadz, Pak Ubay, alhamdulillah nih si fulan ini istiqomah 5 waktu di Masjid At-Taubah ya. Itu cerita-cerita itu jangan sampai saya dengar, itu masih produktif, masih usia, belum masuk usia pensiun, 5 waktu sholat di Masjid At-Taubah. Kagak kerja, emang kagak nyari nafkah buat anak istri. Kalau subuh di Masjid At-Taubah, isya di Masjid At-Taubah, wajar. Maghribnya di rest area kek, di jalan mana, masjid mana gitu. Zuhur asarnya di masjid dekat kantor atau pasar tempat dagang, yang bener begitu.
Subuh dia tobah, duhur dia tobah, asar dia tobah, maghrib dia tobah, isya dia tobah. Nyari duitnya kapan? Nyari duit wajib buat anak bini, Pak. Seorang laki-laki yang keluar rumah mencari nafkah untuk keluarganya itu berada dalam keadaan jihad fisabilillah. Jelas ya. Jadi jangan ngedekam di rumah aja, lain hal kalau udah pensiun mah lain soal ya. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Terima kasih. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.